Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Savana Putri di Talk With Me yang membahas segala hal yang ada, ya random-random aja ya. Kehidupan, cinta, pendidikan, self-improvement, motivasi, dan lain-lain. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar aja. Jadi perlu diingat lagi buat kalian yang mau collab bareng aku atau ngobrol-ngobrol bareng aku di Talk With Me ini, kalian bisa langsung aja hubungin aku via email atau DM Instagram. Tentu gratis ya ini. Oke, jadi topik bahasan kali ini aku kepikiran aja sih mengenai apa ya. Jadi aku pernah terpikir, dan bukan pernah terpikir sih, kayak lagi, ya aku sedang terjebak di antara harapan dan kehampaan. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa ada sebuah harapan yang menanti kita, atau kita sedang berharap akan sesuatu gitu, atau mungkin ada orang-orang yang memberi kita sebuah harapan sehingga kita itu udah berekspektasi lebih gitu. Hidup kita itu udah kita taruh di harapan-harapan itu. Tapi ya tentu kalau ada harapan, kita mau dong ambil peluang untuk mencapai harapan-harapan itu gitu kan. Tapi ada beberapa hal saat aku mendapatkan harapan dari beberapa orang, ya bisa dibilang orang yang aku kenal gitu kan. Harapan untuk sebuah tanda kutip kebahagiaan gitu. Merubah hidup. Aku nggak tahu ya konteks bahagia itu seperti apa, atau perubahan hidup itu seperti apa. Karena pada dasarnya konteks perubahan hidup atau konteks kebahagiaan itu kan setiap masing-masing individu itu berbeda-beda gitu kan. Tentu kita tahu itu. Tetapi saat ada orang yang menawarkan harapan dengan iming-iming kata kebahagiaan atau kamu akan bahagia, siapa sih yang gak tergoda? Bener kan? Di sisi lain, saat aku sudah mulai berharap pada harapan itu, beberapa waktu kemudian, sehari 2 hari, aku mikir, kayaknya kalau aku berharap pada hal itu dan yang katanya akan mendapatkan kebahagiaan, tapi aku akan kehilangan sesuatu yang benar-benar udah jadi milik aku gitu. Aku bakal kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi aku. Kalau aku kehilangan sesuatu demi untuk mewujudkan harapan itu, atau demi untuk mencapai kata bahagia dalam harapan itu, aku bakal ngerasa kayak hidup aku tuh bakal hampa banget. Aku pengen mencapai harapan itu, tapi aku bakal dapet kehampaan dari harapan itu. Apa yang harus aku lakukan gitu kan? Aku mikir, bahagianya seperti apa sih? Apa bahagia itu, atau apa harapan akan kebahagiaan itu akan ada kehampaan di dalamnya? Aku mikir bahwa bahagia itu tidak ada yang namanya kehampaan. Bahagia itu penuh hati, pikiran, jiwa yang terisi, bukan kosong. Percuma aja gitu kan kalau aku ambil peluang akan harapan yang katanya akan mendapatkan
yang katanya aku akan mendapatkan kebahagiaan dan perubahan hidup itu, tapi aku akan menjalaninya dengan kehampaan gitu kan. Atau mungkin gini nih, kamu ditawarin untuk kerja gitu, kerja di posisi teratas. Itu kan suatu harapan yang didambakan oleh banyak orang gitu kan. Pasti dia ngiming-ngiming, hidup kamu bakal enak, gajinya gede, pasti kamu bakal bahagia deh. Di sisi lain, kamu sedang kerja, bukan berada di posisi manajer. Kamu kerja di PT A, posisi manajer itu di PT B. Kamu udah nyaman banget di perusahaan kamu saat ini, di lingkungan kamu saat ini. Tiba-tiba ada yang nawarin harapan yang tinggi banget, yang katanya bisa ngubah hidup kamu, karir kamu, dan bisa bikin kamu bahagia dengan harapan-harapan itu. Kamu udah nyaman dengan perusahaan kamu saat ini, dengan lingkungan kamu saat ini, dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan hal-hal yang udah kamu dapatkan saat ini. Pasti kamu mikir 2 kali kan, kalau kamu harus pindah kerja dan menjadi manajer, kamu harus kehilangan pekerjaan kamu saat ini, kamu harus kehilangan rasa nyaman kamu saat ini, kamu harus kehilangan teman-teman kamu saat ini yang ada di lingkungan kamu, dan bahkan kamu harus meninggalkan orang tua kamu yang ada di rumah untuk pergi ke tempat itu. Gitu kan. Tapi ini kalau dari kasusku, pengalamanku, ini bukan masalah kerja, tapi emang benar-benar masalah hidup sih. Tapi pada intinya gitu sih. Cuma aku mau cerita ya, jadi gini. Aku paling gak seneng sih kalau ninggalin sesuatu demi sesuatu yang lain. Bukan dalam artian ninggalin selamanya gitu. Kayak aku satu keluarga cuma berdua sama orang tua, sama ibu, sama mama. Kalau aku pergi. Sudahlah, privacy. Jadi pada intinya aku bingung aja sih. Kenapa bisa-bisanya orang menawarin kebahagiaan yang mana cara pandang atau konteks kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Dan bisa-bisanya orang yang menawarkan kebahagiaan, orang yang menawarkan harapan-harapan akan kebahagiaan itu memaki kita saat kita menolaknya. Aku benar-benar gak ngerti sama hal itu. Ya itu aku mau sharing gitu aja sih. Ya mungkin kayak apa ya ya sorry kalau bahasannya kurang enak gitu. Cuma aku ngisi Talk With Me ini cuma pengen ceritain apa yang sedang aku alamin, cerita tentang apa yang terjadi sama aku, yang aku lihat, yang ya gitu deh. Kita bisa kok ngobrol-ngobrol bareng di Talk With Me ini. Meskipun kalian jauh, nanti bakal aku hubungin kok. Dan nanti ya podcastnya tentu akan tayang di YouTube aku ya, Savana Putri. Oke, semoga ya aku bukan berniat untuk menghibur kalian dengan podcast ini sih, karena aku cuma mau sharing dan cerita aja. Oke, thank you. Sampai ketemu di Talk With Me Savana Putri selanjutnya. Bye-bye.